Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Mengawali khutbah ini tidak bosan-bosannya khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang kita terima selama dalam kehidupan ini. Sebagai bentuk syukur kita, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk tema siang khutbah kali ini yaitu istiqomah dalam beribadah. Jamaah salat jamaah rahimahullah. Dalam kehidupan ini kita tidak ingin mengawali sesuatu biasanya lebih mudah dan melakukannya dengan mudah. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika ingin menjaga dan istiqomah di dalamnya, kita sering mengalami kesulitan, padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang melakukan amalan dengan istiqomah. Walaupun itu sedikit, baginda Agung Rasulullah SAW bersabda, Inna habbul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling berkelanjutan meskipun sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Lantas apa istiqomah itu? Secara bahasa, istiqomah diambil dari kata qoma yang pada dasarnya atau awalnya berarti lurus atau tidak melenceng. Dari segi ini, istiqomah memiliki arti pelaksanaan sesuatu secara baik dan benar serta berkesinambungan. Kata ini kemudian dipahami dalam arti konsisten dalam setiap melaksanakan sesuatu sebaik dan semaksimal mungkin. Sedangkan secara istilah, istiqomah dapat diartikan dengan beberapa pengertian yang diambil dari pendapat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang istiqomah.
Beliau pun menjawab bahwa istiqomah adalah kemuliaan tauhid, makanya tidak menyebutkan Allah dengan apa atau siapapun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Sedangkan menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah. Dan berbeda lagi dengan menurut Ali bin Abi Thalib. Menurutnya istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Ketika istiqomah dalam ibadah sulit dan berat untuk dilakukan dalam kehidupan orang yang beriman, maka Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan yang besar dan agung bagi siapa yang mampu istiqomah dalam ibadah. Karena pada prinsipnya setiap ibadah yang berat dilakukan, maka balasannya pun besar juga. Di antara keutamaan dan balasan bagi orang-orang istiqomah dalam ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang istiqomah di dalam beribadah dihibur oleh para malaikat dan dimasukkan ke dalam surga. Di antara kondisi yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia adalah sakaratul maut. Sebuah kondisi di mana manusia akan merasakan sakit dan derita yang luar biasa. Dalam keadaan yang sangat menyakitkan inilah orang-orang yang istiqomah dalam beribadah akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat datang untuk menghibur dan memberikan kabar gembira. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhaffu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan dirikanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada. Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi dalam tafsirnya memberikan penafsiran bahwa orang-orang istiqomah dalam menjaga ibadah, dalam menjaga akidah dan amal ketika sakaratul maut, maka para malaikat akan turun dan datang untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Para malaikat mengatakan, janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu alami setelah kematian. Janganlah pula kamu bersedih terhadap apa yang telah engkau tinggalkan di dunia ini. Dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyampaikan dua kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Kabar
gembira yang pertama, mereka mendapat hiburan dari para malaikat ketika sedang sakaratul maut. Dan kabar gembira yang kedua, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mendapat pahala meskipun tidak melakukan amal. Inilah keutamaan balasan yang bagi orang yang dapat istiqomah dalam ibadah. Ia akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun saat itu ia tidak melakukan karena ada unsur yang bersifat syar'i. Sebagai contoh, ada orang yang rutin melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, namun suatu ketika Allah mengujinya dengan sakit sehingga membuatnya tidak melakukan sholat dengan berjamaah. Maka dalam kondisi seperti inilah hal itu disebabkan ketika dalam kondisi sehat ia senantiasa rutin melakukan sholat fardu secara berjamaah. Inilah yang pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda, "Iza maradil abdu aw sabah kutiba lahu nisfu ma kana ya'malu muqiman shahihah." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim atau dalam keadaan berpergian dalam keadaan sehat seperti biasa. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah balasan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa shalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ayat ibadallah. Usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib.
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.